usia saya sekarang 42 tahun. Di sini saya diberi mandat atau amanah sebagai ketua kelompok industri ayam goreng Maju Makmur yang beralamatkan di Bendan Tirtomartani, Kalasan, Sleman. Kita kebetulan berada di sentranya industri ayam goreng. Jadi kami di sini di satu kampung itu ada 36 anggota yang tergabung dalam suatu wadah, yaitu paguyuban ayam goreng Maju Makmur. Itu berawal dari seorang ibu rumah tangga yang ingin menambah pendapatan bagi keluarganya. Beliau punya gagasan untuk membuat ayam goreng kremes. Beliau tidak lain tidak bukan yaitu Mbok Brek yang beralamat juga di Bendan Tirtomartani, Kalasan. Beliau dulu pertama kali menciptakan ayam goreng kremes dengan resep yang beliau ciptakan dari Mbok Brek turun-temurun ke keponakannya juga, yang juga ikut andil, ikut membesarkan nama ayam goreng kremes, yaitu Nyonya Soeharti. Habis itu sekarang untuk yang di Mbok Brek itu sudah generasi ketiga dari Mbok Brek sendiri. Pernah ada di media sosial dulu menampilkan foto rumah makan Mbok Brek di tahun 65. Jadi kemungkinan itu sekitaran itu udah ada tahun 65. Bu Umi itu pun sekarang juga udah sepuh, udah tua. Sekarang udah mau ya diteruskan oleh anak-anaknya, udah mau ke generasi keempat. Terus dari situ tetangga dari Mbok Brek ikut kerja dengan Nyonya Soeharti juga. Sedikit banyak mereka tahu cara masak dan cara buat kremesannya juga. Terus ada beberapa juga yang banting setir yang tadinya jadi karyawannya pulang, terus sesekali nyoba buat sendiri di rumah, dan akhirnya sampai dengan saat ini di kampung kami banyak banget warga kami yang jualan ayam goreng Kalasan. Pada tahun 2011 ada niatan dari almarhum Bapak Widodo, itu ketua kami yang pertama itu. Beliau punya gagasan gimana kalau ini kita wadahi bersama, karena kita juga berada di satu kampung, kalau bisa kita wadahi bersama supaya nanti ada persaingan sehat antar pedagang ayam goreng. Terus pertama yang diajak saya dan almarhum Bapak Pandoyo, terus sama Pak Karno dan Pak Wiono, itu dulu kita berembuk, terus kita undang pedagang-pedagang ayam goreng yang berada di wilayah kami untuk melakukan pertemuan perdana. Di situ kita melakukan pertemuan, terus kita sepakat untuk membentuk suatu paguyuban, kelompok paguyuban yang mana terdiri dari pengusaha-pengusaha ayam goreng yang berada di wilayah Kampung Bendan, Kalasan ini. Selang berjalannya waktu dari tahun 2011 itu kita alhamdulillah dapat pengakuan dari Disperindak Kabupaten Sleman. Kita diakui dan dikukuhkan di tahun 2016. Setelah itu setelah kita dibimbing dengan Disperindak, kita mendapat berbagai fasilitas yang diberikan kepada kami, termasuk pengajuan halal itu, terus higienis,
terus pelatihan untuk pengemasan, untuk frozen food dan lain sebagainya. Untuk kekhasan ayam goreng Kalasan sendiri itu, ayam goreng Kalasan itu dibuat masih memegang tradisi lama. Kalau di kami, kuah yang kental itu akan muncul kalau melalui proses pemasakan yang lama, Mas. Untuk ayam petelur kita proses masaknya berjam-jam supaya bisa menciptakan daging yang empuk, bumbu yang bisa merasuk ke dalam daging maupun tulang. Kalau yang di ayam kampung dan ayam boiler itu kita prosesnya agak beda, karena kalau diproses masak lama nanti yang nggak kuat dagingnya, jadi kita proses masaknya secukupnya saja, tapi untuk perendamannya kita yang melakukan dengan ya 12 jam lah itu. Terus kita tidak memakai panci presto, kita masih pakai sistem ungkep. Untuk ungkep itu kan ada proses juga untuk penutupan biar rapat. Jadi sebenarnya hampir sama dengan presto itu hampir sama, cuman kita nggak serapet yang kayak di presto itu, enggak. Mungkin itu yang bisa membedakan masakan produk kami dengan produk yang lainnya. Untuk produk saya sering pakai ayam kampung. Kita di ayam kampung itu ada 2 macam juga. Ada ayam kampung Jawa asli, orang mengatakan Jawa asli sama Jawa super. Untuk ayam kita dapatnya dari supplier. Saya order sudah sekalian disembelih, sampai rumah saya tinggal bersihin, tinggal bilas ulang. Terus nanti setelah saya bilas ulang, saya masukkan ke panci, terus saya kasih bumbu, saya rebus beberapa waktu. Setelah itu saya diamkan sampai pagi itu. Dan kalau yang Jawa asli waktunya pasti agak lebih lama daripada yang Jawa super. Setelah itu nanti pagi baru saya tiriskan, baru nanti setelah ayam udah kandungan airnya udah agak berkurang, itu nanti baru saya goreng lah. Untuk kuahnya sendiri, kenapa untuk remesan ayam goreng di Kalasan ini, di Medan terutama, remesannya dia lebih kuat rasanya daripada di ayam goreng lain. Kita pakainya murni kaldu itu, dari kuah kaldu. Ya, dari kuah kaldu itu saya ambil kaldunya, terus saya buat campuran bikin kremes. Setelah digoreng nanti dikemas di dalam kardus. Di situ nanti ada ayam, sambal, kremes yang di plastik sama lalapan. Itu untuk satu paket ingkung di tempat kami. Hampir rata-rata semuanya untuk komposisi yang di box ayam itu hampir sama. Cuman nanti ada beberapa juga yang disertakan ampela dan atinya, tapi itu jarang, kebanyakan cuma ayam tok. Cuma ada beberapa yang ngasih. Bumbu sebenarnya kita simpel. Jadi kadang orang lain itu mengira kita pakai bumbu rahasia. Enggak. Di ayam goreng Kalasan itu bumbunya cuma simpel. Cuma kita pakai bawang putih sama garam sama miri, udah. Jadi kita beda dengan ayam rempah. Pemikiran orang-orang yang sering kadang pernah tanya ke saya itu punya pemikiran tempat jenengan pasti bumbunya ini. Enggak, saya malah pakainya yang simpel. Nah, kalau di ayam goreng Kalasan khususnya di Medan itu, dari 36 ini saya rasa tidak ada yang pakai takaran bumbu. Semua cuma pakai feeling.
Jadi karena kita bekerjanya dengan hati, jadi feeling kita main. Kalau sistem ungkep itu kan jadi ayam di apa ya Mbak? Ditaruh sedemikian rupa, ditata. Terus nanti supaya ayam itu nggak bergerak, maka kita kasih penutup yang kita kasih tindih apa pemberat. Nah, kita kasih pemberat biar dia tidak gerak. Itu mungkin yang itu teknik yang beda. Kalau lesehan atau apa itu kan dia cuma direbus biasa. Kalau kita enggak. Jadi kalau direbus biasa itu akan memerlukan air lebih banyak. Kalau kita enggak, kita cuma air kita butuhkan rata dengan ayam. Biasa ayam itu kalau waktu awal dimasak, dia akan mengembang. Dia akan mengembang. Nah, pas proses pengembangan itu kalau misalkan nggak ada penindih, nggak ada pemberatnya, ayam akan naik ke atas. Dan airnya pasti di bawah toh. Cara kami untuk mensiasatinya dengan cara kita kasih tindih pemberat itu. Kalau yang saya alami itu konsumen itu berbeda-beda. Kebetulan saya punya konsumen untuk yang konsumsi sehari-hari ada. Jadi warga biasa ada, terus pejabat sering. Untuk di Klaten saya juga kalau Jumat bukan kerjasama sih, cuman beliaunya udah bilang, Mas nek Jumat, kalau Jumat saya disediakan ini nanti buat acara makan bersama dari dinas di pemerintahan Klaten. Ada juga yang dari DPR juga ada. Terus dari pengusaha banyak. Kalau di tempat saya karena pilihan ayamnya banyak, jadi untuk pemesanan ayam itu berdasarkan budget mereka, Mas. Kalau saya untuk pelestarian itu saya lebih mengedepankan untuk regenerasi. Nah, yang jadi permasalahan kami, terutama kemarin juga sudah saya utarakan ke pihak dinas Disperindak dan UGM, Mbak, soal regenerasi kita masih minim. Kita itu di sini SDM-nya sebenarnya ada, cuman cara berpikir anak-anak kami yang saya menganggap mereka terlalu jauh. Itu yang saya merasa prihatin itu di usia-usia yang udah menjelang nggak produktif, belum ada regenerasi. Jadi anak-anaknya belum mau untuk meneruskan. Mereka mau meneruskan wis kepentok. Kalau udah kepepet, dia udah nikah dan punya anak, tapi nggak punya pekerjaan, atau misalnya dia bekerja, uang hasil kerjaannya itu tidak cukup untuk mencukupi keluarga. Itu dia baru mau ikut terjun mengembangkan usaha ayamnya. Anak-anak nggak usah bingung lah, lulus sekolah misalkan nyari kerja nggak ada kerjaan yang bisa buat andalan. Ini ada usaha yang udah ada di depan mata, dijalankan. Saya bilang gitu ya, itu emang PR kami juga, termasuk saya pribadi dan anggota yang lain. Karena kebetulan di sini juga ada anak satu-satunya terima kerja, dia milih kerja di toko, jadi pelayan toko, padahal di rumah ibunya aja usahanya lumayan, per hari bisa menghasilkan ya paling tidak bersih itu 400.000 per hari, ya udah lumayan loh, Mas. Itu saya pengen menumbuhkan rasa memiliki terhadap anak-anak kami sebagai penerus kami, supaya jangan sampai ayam goreng Kalasan ini, ayam goreng Kremes ini punah atau nanti diakui oleh pihak lain. Karena sekarang juga sudah banyak, Mas, di Klaten sudah ada. Kalau
dari kaminya nggak siap untuk mempersiapkan SDM termasuk anak-anak kami sebagai regenerasi kami, tidak menutup kemungkinan kami akan hilang berapa tahun kemudian gitu.